Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan daripada aritmatika sosial. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan berfokus seputaran tentang harga pembelian, harga penjualan, dan juga diskon, dan terkait apa-apa yang ada dalam materi tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu untung dan rugi. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Jadi untung dikatakan ketika nilai yang kita peroleh adalah plus, dan rugi sendiri dikatakan rugi ketika selisih yang didapatkan antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembelian dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga barang. Jadi ketika ada barang yang kita jual, ada sebuah buku lah, seumpama buku ini kita belikan harganya 5.000, terus kita jual dengan harga 6.000. Jadi ini kan kita belinya 5.000, kita ibaratkan harga beli. Nah, kita coba masukkan di sini untung. Harga jual dikurang harga beli. Jadi ketika 6.000 dikurang dengan 5.000, dia menghasilkan nilai 1.000. Jadi kita mendapat untung 1.000. Ini bisa biar tidak pakai rumus, sebenarnya sudah ditahu nih. Ketika kita menjual harga lebih tinggi dari harga pembelian, maka kita akan untung. Tapi ketika kita menjual barang lebih rendah daripada harga beli, maka kita akan rugi. Jadi itu konsep untung dan rugi yang harus kalian perhatikan. Nah, lanjut ke pembahasan harga pembelian dan harga penjualan. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Jadi harga pembelian adalah harga yang kita keluarkan atau nilai yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang atau bahan. Sedangkan harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Jadi kalau ada barang yang dijual, ya itu namanya harga penjualan. Nah, untuk rumus harga pembelian sendiri, itu harga pembelian, harga jual, untuk mendapatkan nilai harga beli, itu harga jual dikurang dengan untung. Nah, ini yang perlu sangat diperhatikan. Kapan digunakan harga beli, kapan digunakan harga jual. Harga jual itu ketika kita mau mendapatkan untung, harga belinya harus plus, ini harga belinya harus plus untung. Jadi ketika kita membeli barang, taruhlah buku 5.000, ketika kita mau menjualnya kira-kira 6.000. Nah, ini kan harga belinya 5.000, ini kan harga beli, ini harga jual 6.000, harga belinya kan 5.000. Nah, plus untung. Untungnya berapa dari harga kita beli 5.000, kita jual 6.000. Jadi untungnya 1.000. Nah, jadi ketika 5.000 ditambahkan dengan 1.000 menghasilkan 6.000. Harga beli ditambah dengan untung menghasilkan harga jual. Jadi itu yang saja yang diperhatikan, yang diputar-putar. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung, terus harga jual sama dengan harga beli plus untung. Nah, ada juga pembahasan yang terkait bruto, tara, dan neto. Ini sebenarnya sudah dibahas sebelum waktu kelas 7 mungkin kalau tidak salah. Nah, bruto adalah istilah untuk perhitungan kotor. Jadi ini barang kotor itu maksudnya bukan barang yang jorok. Barang kotor itu barang yang belum diapa-apai, murni barang dari suatu barang. Jadi
rumusnya bruto itu neto plus tara. Tara adalah selisih antara neto dan bruto, selisih atau pengurangan. Jadi tara itu bruto plus bruto kurang neto. Sedangkan neto sendiri adalah perhitungan bersih. Jadi ini berat bersih yang biasa kita lihat di produk-produk seperti piatos, mungkin ciatos, yang biasa ada di pojok sebelah kiri atau sebelah kanan bawah. Itu yang biasa dikasih neto. Nah, netonya itu maksudnya, ini anggaplah kita beli sebuah keripik. Nah, netonya itu keripiknya. Jadi ketika netonya 300 gram, berarti berat keripiknya yang di dalam di sini itu 300 gram. Nah, yang mana taranya? Tara itu plastiknya, bukan berat plastiknya. Jadi kalau berat plastiknya itu anggaplah 15 gram, berarti plastiknya itu beratnya 15 gram, itu namanya tara plastiknya. Selain daripada isinya itu tara, maksudnya plastiknya itu taranya. Nah, sedangkan netonya itu isi dari kemasannya. Nah, apa itu bruto? Bruto itu berat keseluruhan, berat antara plastik ditambah dengan isi, itu namanya bruto. Tapi tidak pernah dalam kemasan itu ditampilkan bruto ataupun tara. Yang sering ditampilkan tuh neto, karena yang mau ditahu berat isinya itu, yang mau ditahu itu cuman berat isinya atau netonya. Jadi saya kira di sini paham. Kita melanjut ke diskon. Nah, diskon sendiri biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam bentuk jual beli. Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Diskon biasanya diberikan dengan satuan persen. Jadi satuannya diskon itu persen. Jadi jika barang ini, perumpamaan, jika barang harganya 100.000, jika barang harganya 100.000 diberikan diskon 20%, diskonnya 20%, maka harganya akan menjadi. Nah, jadi untuk mengetahui harga belinya itu harga sebenarnya dikurang dengan diskon. Harga sebenarnya kan 100.000. Nah, diskonnya berapa? Nah, cara mencari diskon itu, diskonnya itu persennya dikali dengan harga sebenarnya. Harga sebenarnya berapa? 100.000 dikali dengan 20%. 20% ketika dibuat dalam bentuk pecahan itu 20 per 100. Ya, ini habis, jadi tinggal 20 kali 1, 2, 3. Ya, tinggal 1000. 20 kali 1000 ya 20.000. Jadi diskonnya itu ternyata 20.000. Jadi saya taruh di sini biar lebih jelas. Jadi harga belinya itu, harga sebenarnya kan tadi 100.000 dikurang dengan diskon, maka yang akan kita bayar adalah, atau harga belinya sebesar 80.000. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas tentang contoh soalnya. Masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh tersebut terdapat seorang pedagang beras yang membeli 1 ton beras. Jadi 1 ton itu sama dengan berapa? 1000 kilogram. Jadi dipahami yang seperti ini. Nah, perubahan satuan. 1 ton itu 1000 gram. Nah, kemudian beras tersebut ini dia beli seharga 9.150.000.
Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilo. Jadi harganya 1 kilo itu sama dengan 9.500. Untuk menjual beras tersebut, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga 67.000. Jadi ada biaya tambahan untuk penjualan, yaitu plastik, harga plastik sebanyak 67.000. Jadi ini 67.000 plastiknya digunakan untuk menjual 1 ton beras. Nah, sekarang kita cari tahu dulu harga jualnya. Harga jualnya ini barang, kita cari tahu dulu apa paling yang dicari. Tentukanlah berapa laba dan rugi. Laba itu maksudnya untung. Maksudnya di sini jangan dan atau. Tentukan berapa untung atau rugi penjual beras tersebut. Jadi kita identifikasi dia rugi atau untung. Nah, dia dikatakan untung ketika harga jualnya lebih besar daripada harga harga beli. Dikatakan rugi ketika harga jualnya kurang dari harga beli. Jadi ilustrasinya kayak ini, yang kayak tadi, yang 5.000, 6.000. Nah, ini kita lanjut ke sini. 1 kilo kan 9.500. Nah, kalau 1 ton berapa? Ya tinggal dikali 1.000. Jadi 9.000 berapa itu? 9.500, karena 9.500 dikali 1.000. Ternyata harga jual berasnya, bukan harga beli, harga jualnya itu 9.500.000. Dia belinya tadi seharga 9.150.000 dan harga jualnya 9.500. Tapi ini kan bukan harga beli saja yang untuk ini kan berasnya dibeli dalam bentuk karung, dijual dalam bentuk kemasan atau ada plastiknya. Nah, ini harga plastiknya. Jadi otomatis harga belinya ditambah dengan harga plastik. Nah, berapa harga belinya tadi? Harga belinya kan 9.150.000. Harga plastiknya berapa? Plus 67.000. Berapa itu? 0,00712 9.200.000. Dari sini 0, 0, 7 tambah 0, 7, 6 tambah 5, 11, simpan 1, 2. Jadi 9.217.000. Ini harga belinya atau modalnya. Nah, ini dikatakan untung, ini dikatakan rugi. Harga jualnya lebih besar atau lebih kecil dari harga beli? Otomatis harga jualnya lebih besar, jadi dia untung. Nah, berapa untungnya? Ya, cari selisihnya. Harga untung, rumusnya tadi untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, berapa itu? 9.500 dikurang 217.000 berarti 283.000. Nah, dikoreksi ya kalau salah pengurangannya antara 9.500.000 dikurang 9.217.000. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama.
Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bapak Gilang membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta rupiah. Ini harga membeli, berarti harga beli. 1 minggu berikutnya sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga jualnya 4.250.000. Maka hitunglah persentase keuntungan diperoleh. Jadi cari tahu dulu berapa untungnya nih. Nah, biar enggak pakai rumus, bisa ditahu untungnya sama dengan 250.000. Karena dia beli barangnya 4 juta, dia jual 4.250.000, berarti untungnya 250. Nah, bagaimana cara mencari persentase untung? Persentase untung adalah untung per harga beli dikali dengan 100%. Nah, untungnya berapa? 250.000 per 4 juta dikali 100. Ini habis 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 habis. Jadi tinggal 25 per 4. 25 per 4 itu bagi 4, 21, 6 kali 4, 21. Salah. 24. Sisa 1 habis. Pinjam nolnya jadi kenapa jadi nol situ? 10 bagi 4 2 kali 4 8. 2 pinjam 0, 20 bagi 4 5. Berarti jawabannya 6. 5 kali 4 kan 20. Jadi selesai, habis. Jadi jawabannya adalah 6,25%. Kenapa persen? Karena pertanyaannya kan persentase untung. Persentase untung satuannya persen. Jadi persentase untungnya adalah 6,25%. Jadi 250.000 itu ketika dipersenkan mendapatkan 6,25%. Nah, lanjut soal ketiga. Seorang pedagang menjual sepeda, jadi harga jualnya 600.000. Ada pedagang menjual sepeda 600.000. Dari hasil penjualan itu, pedagang sudah memperoleh keuntungan 20%. Jadi untungnya 20%. Terus harga pembelian sepeda kan tidak diketahui. Harga pembeliannya yang mau diketahui. Nah, untung itu sama dengan persentasenya 20/100 dikali harga pembelian. Nah, harga pembelian diketahui atau tidak? Tidak, toh? Jadi kita ganti variabelnya ini menjadi N. Jadi 20 dikali, jadi kita sepakat harga pembelian itu variabelnya N. Jadi harga pembelian itu N, sehingga menjadi 20/100 dikali N. Nah, 20 kali N, langsung saja 20 N per 100. Ini habis 1 menjadi 2N per 10. Nah, sudah dapat untung. Untung itu ternyata 20% itu sama dengan 2N per 10. Nah, harga jual, rumusnya kan harga jual, harga pembelian ditambah untung. Nah, harga jualnya berapa? 600.000. Harga penjualannya berapa tadi? Harga pembeliannya berapa? N belum diketahui, ditambah
untungnya berapa? Bukan lagi 20% yang dipakai, tapi 2N per 10. Nah, ini menjadi ini tetap 600.000. Ini tidak bisa dikali, jadi dia ditambah, jadi harus per 1, disamakan penyebutnya, sama-sama penyebut 10. Ini jadi 10N tambah 2N. Nah, setelah dapat ini bagi pindah ruas menjadi kali. Jadi 600.000 dikali 10 menjadi 6 juta. 10N ditambah 2N jadi 12N. Nah, N sama dengan kalau 12-nya pindah ke sebelah kiri menjadi apa? Iya, 6 juta dibagi 12. Nah, berapa itu 6 juta dibagi 12? Maaf pindah-pindah slide-nya karena tidak cukup. Ini sampai sini saja. 60 dibagi 12 itu kan dapat 5. Ambil minolnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata N-nya itu sama dengan 500.000. Nah, N-nya tadi apa? Harga pembelian. Jadi harga pembeliannya adalah 500.000. Nah, untuk soal berikutnya, harga pembelian sebuah baju. Jadi harga beli sebuah baju itu 120.000. Jika baju tersebut dijual dengan menginginkan keuntungan 15%, maka harga penjualannya adalah, jadi kita cari tahu dulu untungnya berapa. Untung itu kan 15%. Nah, ketika diubah seperti ini tadi, untung itu sama dengan 20% kali harga pembelian. Maka ini juga berlaku. Berarti 15% dikali harga beli atau harga pembelian, sama aja. Sama ke harga. Kita pakai harga beli. Harga HP itu kita sepakat harga penjualan. Saya salah tadi sini, Dik. Pokoknya ini HB, harga beli. Ini HP, harga penjualan. Jadi tinggal diubah saja. Ini jadi HB, ini HP. Ya, itu ini HB juga. Cuman perbedaan bahasa saja. Harga beli itu jadi lanjut ke sini, 15% dikali harga beli. Berarti persennya diubah menjadi 15 per 100 dikali harga beli berapa? 120.000. Habis nolnya 2. Jadi tinggal 15 dikali 1.200. 15 kali 12 itu berapa? 0 simpan 10 simpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, 0 8 1. Jadi 180. Masih ada nolnya 2 toh? 1 2. Jadi 18.000. Jadi keuntungan 15% itu maksudnya 18.000. Nah, sekarang mau dijual. Nah, tinggal harga jual, harga penjualan itu sama dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya berapa? 120.000 ditambah 18.000 menghasilkan 138.000. Nah, kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya dapat ini, bisa langsung dijapri di nomor WA, atau bisa juga
Di mana lagi bisa bertanya? Di WA aja, ternyata tadi kira masih ada. Terus, nah sekarang latihannya. Nah, ketika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di WA. Cukup sekian pelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.